internasional dari salah satu narasumber yang sudah mumpuni di bidangnya. Perkenalkan, nama saya Melody Rusli, dan pada hari ini saya yang akan menjadi moderator di sesi hubungan internasional. Nah, perkenalkan, sudah hadir bersama kita narasumber kita pada hari ini, yaitu Pak Yohanes Ivan Adi Kristianto, atau bisa kita sebut Kak Ivan. Halo Kak Ivan. Halo Melody dan teman-teman semua, selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik banget, Kak. Terima kasih ya Kak sudah bersedia hadir menjadi narasumber di acara What I Will Be Career Days MAK 4 Penabur Jakarta. Nah, teman-teman, sedikit menjelaskan mengenai latar belakang pendidikan maupun pekerjaan dari Kak Ivan nih. Pada tahun 2012 hingga tahun 2016, Kak Ivan pernah menempuh pendidikan di University of Gadjah Mada, Yogyakarta, Bachelor of Political Science in International Relations. Lalu pada tahun 2018 hingga 2019, Kak Ivan juga pernah menempuh pendidikan di University of Groningen, the Netherlands, Master of Arts in International Relations. Wah, keren banget gak tuh? Nah, terus Kak Ivan juga memiliki beberapa work experience yang keren-keren banget juga nih. Saya akan menyebutkan satu persatu ya. Dimulai dari tahun 2016, Kak Ivan pernah bekerja di The Student Study Service, Sebira Island, DKI Jakarta, Indonesia. Lalu Kak Ivan juga pernah bekerja di Australian Consortium for In-Country Indonesian Studies atau ACICIS Yogyakarta, Indonesia as an intern. Lalu Kak Ivan juga pernah bekerja di University of Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia as a lecturer assistant. Kemudian di tahun 2017, Kak Ivan pernah bekerja di Nindya Gama, Yogyakarta, Indonesia sebagai English teacher. Lalu di tahun 2019, Kak Ivan bekerja di Indonesian Trade Promotion Center atau ITPC, Hamburg, Germany sebagai intern. Dan yang terakhir, yang paling terbaru adalah Kak Ivan bekerja di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, Indonesia sebagai lecturer. Nah, selain itu, Kak Ivan juga memiliki berbagai macam pengalaman organisasi, teman-teman. Salah satunya, Kak Ivan pernah mengikuti Cemara Community 48. Lalu, Kak Ivan juga pernah mengikuti Korps Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Kemudian, Kak Ivan juga pernah mengikuti Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI Groningen. Nah, selain itu, Kak Ivan juga memiliki berbagai macam publikasi ilmiah yang pernah Kak Ivan kerjakan. Saya akan menyebutkan beberapa, karena ini ada banyak banget ya Kak Ivan. Jadi saya hanya menyebutkan 3 saja paling. Jadi di tahun 2020, Kak Ivan pernah mempublikasi sebuah karya berjudul Bagaimana RCEP bisa menguntungkan dan merugikan Indonesia pada The Conversation. Kemudian Kak Ivan juga pernah mempublikasi sebuah karya berjudul Aplikasi Media Sosial sebagai Alat Politik Donald Trump di The Journal of Media and Communication Science. Dan yang terakhir, yang paling terbaru, yaitu sebuah karya berjudul Ada Beragam Konflik di Asia Tenggara, termasuk kudeta militer di Myanmar, masihkah ASEAN relevan, yang Kak Ivan publikasi pada tanggal 18 Februari 2021 di The Conversation. Nah, teman-teman, sebetulnya selain pencapaian-pencapaian yang telah saya sebutkan sebelumnya, masih banyak nih pencapaian Kak Ivan yang lain. Mungkin bisa Kak Ivan jelaskan lebih lanjut ketika penyampaian materi. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menginformasikan sedikit teknis pelaksanaan selama sesi ini berlangsung. Yang pertama, di akhir sesi penyampaian materi akan diadakan sesi Q&A. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan selama penyampaian materi berlangsung, bisa mengetikkan pertanyaan kalian di kolom komentar chat everyone yang akan dibacakan nantinya oleh saya sebagai moderator ketika sesi Q&A. Yang kedua, jika teman-teman memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan secara langsung, kalian boleh raise hand dan nantinya kalian akan dipersilahkan untuk unmute ketika moderator ataupun narasumber sudah mengizinkan kalian untuk unmute. Dan yang ketiga, saya ingin mengingatkan kalian untuk menyiapkan selembar kertas dan juga sebuah pensil atau pen, karena nanti di tengah penyampaian materi akan diadakan sebuah games quiz kecil. Nah, teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai teknis sesi kita pada hari ini. Untuk penjelasan materi, saya serahkan kepada Kak Ivan. Silakan Kak Ivan. Oke, terima kasih Kak Melody. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada penabur yang telah mengundang saya, dan khususnya untuk membicarakan tentang hubungan internasional. Ya. Saya izin share screen ya sekarang. Silakan Kak. Oke, kelihatan ya? Oke, jadi perkenalkan, nama saya Yohanes Ivan Adi Kristianto.
Dipanggil saja Ivan, nggak apa-apa, itu nama panggilan saya. Kemudian sekilas tentang saya tadi sudah diceritakan oleh Kak Melody ya. Jadi saya sempat sempat kuliah di HIUGM, kemudian saya melanjutkan hubungan internasional lagi di University of Groningen, dan sekarang aktif menjadi mahasiswa S3, tapi ilmu politik, bukan HI lagi, di Universitas Gadjah Mada juga. Kemudian tadi pengalaman pekerjaan sudah ya, secara detail sudah dijelaskan sama Kak Melody, tapi intinya adalah saya pernah menjadi dosen, kemudian pernah di ITPC, Indonesian Trade Promotion Center, itu punyanya Kementerian Perdagangan. Mungkin teman-teman nanti kuliah bisa bisa apa namanya mau mencoba magang di sana juga bisa, nanti saya kasih rekomendasi juga bisa kalau mau. Asik kok. Kemudian pernah menjadi asisten dosen juga. Kemudian tadi ada yang kepanjangannya itu panjang banget ya. Itu namanya ACICIS. ACICIS itu semacam lembaga swadaya masyarakat. Terus sementara sekarang ini saya menjadi peneliti. Biasanya based on project. Begitu kira-kira pengalaman singkat dari saya. Kemudian nanti Kak Melody sudah menyampaikan tentang apa namanya teman-teman mempersiapkan alat tulis. Saya minta teman-teman dipersiapkan terlebih dahulu karena saya ingin memulai sesi ini dengan sedikit kuis. Enggak, bukan ulangan kok, tapi kuis saja. Silakan teman-teman dipersiapkan terlebih dahulu sebagai warming up, pemanasan sebelum kita melanjutkan lebih dalam mengenai hubungan internasional. Oke, jadi ada 5 pertanyaan. Yang pertama adalah, menurut teman-teman itu jurusan HI itu cocok untuk di jurusan apa aja sih? Di SMA kan ada IPA, IPS, dan bahasa ya. Nah, menurut kalian HI itu cocok untuk teman-teman yang dari jurusan apa sih? Apakah A, IPA, atau B, IPS, atau C, bahasa? Nggak tahu di Penabur ada bahasa nggak ya? Di tempat saya dulu SMA Loyola itu nggak ada bahasa. Kayaknya di SMAK 4 sendiri belum ada sih, Pak. Oh, belum ada ya. Kira-kira saja IPA, IPS, atau bahasa, atau IPS dan bahasa saja, atau sebenarnya semua jurusan itu cocok untuk anak HI. Oke, ini nomor 1 seperti ini. Kemudian pertanyaan nomor 2, menurut teman-teman ini yang ada di sini, kira-kira yang menggambarkan anak HI itu kayak gimana sih? Apakah anak HI itu identik dengan sering keluar negeri, karena namanya jurusan hubungan internasional, apakah identik dengan keluar negeri, kemudian atau anak HI itu rajin banget ikut simulasi jadi anggota PBB atau model United Nations biasanya kalau kita bilang. Atau anak HI itu identik dengan jago bahasa Inggris. Nah, udah. Mungkin karena hubungan internasional mikirnya harus bisa bahasa Inggris ya. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya memang faktanya seperti itu, silakan dijawab C. Kemudian apakah anak HI ternyata isinya cuma baca judul dan Quran saja? Nah, mungkin apakah anak HI itu identik seperti anak nerd, apa baca 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 mulu kerjaannya? Atau anak HI itu diisi oleh anak-anak atau mahasiswa yang sebenarnya dia masuk HI itu karena nggak suka matematika, karena di HI itu nggak ada hitung-hitungan, katanya seperti itu. Jadi menghindari kalau hitung-hitungan mungkin bisa masuk ke matematika atau FEB, Fakultas Ekonomi. Jadi menghindari itu makanya masuk ke HI aja karena nggak ada matematika. Apakah karena itu? Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nah, ini ada beberapa pekerjaan 1-8. Nah, menurut teman-teman yang ada di sini, apa lulusan HI itu cocoknya kerja di mana aja sih? Apakah cocok jadi pas untuk menjadi diplomat atau pegawai perusahaan internasional atau organisasi internasional? Kalau gitu pilih A. Atau cocoknya menjadi jurnalis dan aktivis? Atau cocoknya menjadi pegawai negeri atau bekerja di startup? Atau menjadi wirausaha dan pegawai di perusahaan nasional, tingkat nasional? Atau sebenarnya cocok semua aja? Nah, kira-kira yang mana? Oke, nomor 4. Menurut teman-teman yang ada di sini, mahasiswa HI itu wajib bisa apa sih? Atau punya kemampuan atau kemauan apa sih? Apakah mahasiswa HI itu harus banget bisa bahasa Inggris? Ya iyalah, masa anak HI nggak bisa bahasa Inggris? Apakah seperti itu? Atau anak HI itu harus jago speak nih? Karena mungkin dia diproyeksikan sebagai diplomat, makanya harus bisa speak. Apakah seperti itu? Atau ternyata anak HI itu kerjanya mantengin berita aja? Atau anak HI itu harus punya banyak duit karena harus sering ke luar negeri? Atau anak HI itu harus banget pintar menghafal?
dan berdiskusi. Apakah itu? Nah, terakhir, menurut teman-teman yang ada di sini, mahasiswa HI itu belajar apa saja sih di kuliahnya? Apakah mengolah data statistik, atau B, public speaking, berbicara di depan umum, atau belajar tentang etika makan dan minum, apa biasanya kita nyebutnya table manner, atau di anak itu harus bisa belajar debat, atau semua itu salah, A, B, C, D itu ternyata nggak dipelajarin di jurusan hubungan internasional. Nah, oke, itu ada dari yang tertinggal ya. Oke, sebelum kita lebih jauh untuk mengenal hubungan internasional, ada satu hal yang penting kita harus dalami terlebih dahulu, yaitu motivasi teman-teman untuk masuk di suatu jurusan. Ini nggak tentang HI saja sih sebenarnya, tapi secara umum. Nah, tapi karena ini temanya HI, kenapa sih saya ingin bertanya kepada teman-teman, kenapa sih teman-teman itu pengen masuk HI? Nah, ini penting banget, karena ini menjadi alasan teman-teman nanti yang ketika teman-teman nanti merasa salah jurusan atau mungkin bingung kok ternyata kok saya di sini, ya itu kembali lagi ke motivasi teman-teman masuk itu apa. Nah, ini makanya kita harus temukan dulu motivasi teman-teman itu masuk HI itu kenapa. Nah, mari kita temukan ini bersama-sama, dengan berjalannya seiring waktu juga nanti akan teman-teman menemukan. Tapi di sini saya minta teman-teman kalau yang ada yang sudah mantap atau sudah yakin masuk ke HI itu kira-kira kenapa? Ada yang mau share nggak? Karena mungkin ada motivasi tertentu, atau mungkin teman-teman yang ada di sini deh, kenapa kok milih sesi HI itu kenapa sih? Nah, silahkan kalau ada yang mau berpendapat on mic silahkan loh. Jadi diskusi ini santai, tidak satu arah saja. Ke teman-teman mau langsung mendebat saya gitu juga nggak apa-apa. Saya kalau kuliah memang sengaja kayak gitu. Oke, silahkan teman-teman kalau ada yang ingin berpendapat, ingin mengungkapkan kenapa sih teman-teman masuk sesi ini, atau kenapa sih untuk teman-teman yang sudah yakin masuk pengen milih HI itu kenapa? Nggak, semua jawaban benar, tidak ada jawaban salah dan benar. Nah, Karen Olivia, Raisa nih Kak, dan Oke, Niki silakan Angelika. Mungkin boleh Karen dulu. Kak Karen. Oke, Ya, silakan Kak Karen. Gimana Kak Karen? selamat pagi Kak, selamat pagi Selamat pagi. Melody. Aku jadi punya ketertarikan untuk masuk jurusan hubungan internasional itu karena salah satu pilihan karir saya itu mau menjadi kayak international professional di sebuah lembaga internasional gitu Kak. Jadi saya juga mau ada ketertarikan dalam berpergian keluar dan mempelajari budaya-budaya orang lain seperti itu Kak. Wah, oke. Menarik nih. Oke, terima kasih Kak Karen. Mantap. Ada yang lain? Kak punya Kak motivasi? Angelika nih Kak. Oke, silakan Kak Angel. Selamat pagi Kak Ivan dan Melody juga. Saya tertarik memilih sesi hubungan internasional ini karena menurut saya kesempatan bekerja di luar negerinya juga ada, terus bisa meningkatkan berbahasa asing juga dan bisa menambah koneksi yang luas. Koneksi, berbahasa asing, dan berbagi keluar. Tadi ada juga tentang belajar tentang budaya. Wah, menarik sekali ini. Oke, ada yang lain yang mau berpendapat kira-kira? Oke, kalau misalnya nanti sejak seiring berjalannya waktu, mungkin teman-teman yang mau memberikan pendapat silahkan tuh ya, raise hand aja atau kabarin Kak Melody. Jadi nggak apa-apa, di tengah-tengah kita diskusi itu nggak masalah kalau saya. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi ada Kak Angel sama Kak Karen, terima kasih. Sebenarnya itu motivasi yang sangat bagus, tetapi meskipun nanti teman-teman motivasinya bukan seperti itu, tidak masalah kalau bagi saya. Yang penting teman-teman itu punya motivasi terlebih dahulu, apapun itu. Apakah motivasinya karena uang? Kira-kira mungkin teman-teman ada yang mikir, kayaknya jurusan HI itu kayaknya banyak duit ya. Kalau kerja di HI, kerja prospeknya itu nanti mungkin bisa banyak duit ya. Nggak masalah kalau teman-teman berpikir seperti itu. Atau mungkin teman-teman berpikir bahwa kuliah di HI itu mata kuliahnya kayaknya asik-asik, kelasnya asik-asik, jadi terlihat santai gitu ya. Itu nggak masalah karena itu menjadi salah satu motivasi saya dulu. Pertama mikirnya kayak kelasnya santai aja gitu sih, walaupun sebenarnya saya anak IPA ya. Kan biasanya anak IPA pengennya sekolahnya di kedokteran atau di mana. Tapi kalau saya mikirnya yang santai aja sih. Jadi dulu mikirnya HI kayaknya asik deh gitu. Tapi nggak apa-apa, kalau teman-teman punya motivasi seperti ini tidak masalah. Karena itu saya juga seperti itu. Kemudian apakah teman-teman berpikir bahwa di HI itu kelihatannya keren-keren nih? Kebanyakan melihat mungkin di kampus itu, wah kayaknya sering banget nih anak-anak HI itu
pakainya baju formal, kemudian ikut acara formal, terus melihatnya wah kayaknya keren nih kalau aku gabung ke situ kayaknya kece banget gitu. Nggak masalah kalau misalnya motivasinya seperti itu. Atau yang terakhir, apakah karena prospek kerja? Nah, ini biasanya banyak teman-teman yang apa namanya masuk HI memang karena prospek kerjanya, pengen kayak jadi Bu Retno Marsudi menjadi menlu, nggak masalah, atau menjadi duta besar, tidak masalah. Yang penting teman-teman ketika memilih jurusan itu punya motivasi, apapun itu tidak masalah. Nah, semoga dengan mengikuti sesi ini nanti motivasinya bertambah. Kalau untuk yang yakin sudah masuk HI atau memilih ada keinginan memilih untuk masuk HI, motivasinya bertambah. Tidak hanya 1-2, tetapi mungkin sampai 10 gitu motivasi. Tidak, yang saya harapkan seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan berkenalan tentang hubungan internasional. HI itu sebenarnya ngomongin apa aja sih? HI itu makanan apa sih? Nah, itu yang sering kita bingungkan. Bahkan bagi saya sendiri sebagai akademisi pun ketika ngomongin HI itu ya bikin pusing gitu lah, complicated gitu. Tapi saya coba sederhanakan. Sebenarnya di HI itu kita ngomongin apa sih? Pada studi hubungan internasional atau jurusan HI itu kita intinya membahas mengenai masalah-masalah yang terjadi melintasi batas negara. Kita biasanya nyebut masalah itu isu atau fenomena, tapi saya di sini nyebutnya masalah aja. Jadi biar teman-teman relate. Jadi fokus dari jurusan HI itu membahas masalah-masalah yang terjadi melintasi batas negara. Contohnya kayak gimana sih? Misalnya ketika ada berita mengenai konflik perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Wah, ini kan biasanya ramai banget ya. Misalnya tentang batas wilayah itu nanti jadi sentimennya kemana-mana, ada demo juga. Nah, ini anak HI bisa masuk nih. Anak HI masuk di permasalahan ini untuk membahas strategi seperti apa sih yang tepat kira-kira untuk mengatasi masalah ini biar Indonesia itu nggak rugi ketika berhadapan dengan Malaysia. Nah, itu strateginya itu banyak banget nanti. Nanti kalau di teman-teman masuk jurusan HI nanti dipelajari di mata kuliah, dan semua mata kuliah kemungkinan akan membahas masalah itu bisa dikaitkan dengan semua mata kuliah yang ada di HI. Itu kira-kira seperti itu. Jadi masalahnya kan tidak hanya menyangkut Indonesia di dalam Indonesia saja, tetapi juga berkaitan dengan negara lain, dengan Malaysia, dengan Asia Tenggara sebagai kawasan, dengan Thailand, dengan Singapura dan sebagainya. Nah, masalah yang menyangkut melebihi batas negara Indonesia inilah yang dibahas di hubungan internasional. Bisa juga kita membahas mengenai masalah suatu negara. Sebagai contoh misalnya Jepang. Kita ambil Jepang. Teman-teman yang suka anime mungkin udah paham tentang Jepang ya. Nah, Jepang ini salah satunya masalah yang dihadapi di negara Jepang itu tingkat kematiannya tinggi dan tingkat kelahirannya rendah. Jadi penduduknya lama-lama menipis atau berkurang gitu. Nah, ini kan lama-lama nggak baik juga untuk suatu negara. Angkatan kerjanya juga lama-lama berkurang. Lama-lama nanti nggak ada yang kerja dong kalau misalnya gitu. Nah, masalah yang ada di Jepang ini bisa kita pelajarin dan lesson learn atau sesuatu yang bisa kita ambil dari permasalahan itu bisa kita serap sehingga negara lain, misalnya kita sebagai Indonesia bisa belajar dari situ kira-kira yang perlu kita hindari itu seperti apa sih biar kita tidak menjadi seperti Jepang gitu. Jadi apa yang terjadi di suatu negara atau bahkan nanti Karen misalnya berbicara tentang budaya di suatu negara, kira-kira misalnya kaitkan dengan Korea Selatan. Korea Selatan itu kok budayanya keren ya, bisa dia menciptakan K-pop dan bisa sampai ke seluruh dunia. Mungkin teman-teman sini suka K-pop semua. Saya yakin pasti ada salah satu daerah yang suka K-pop. Nah, kok bisa ya K-pop itu bisa mendunia seperti itu? Kira-kira bisa nggak sih kita meniru K-pop itu? Misalnya apa ya, budaya apa ya Indonesia? Saya kurang tahu sih. Mungkin teman-teman nanti bisa menemukan. Kira-kira bisa nggak sih kita seperti Korea itu bisa menciptakan Hallyu Wave itu? Nah, itu yang dipelajari di hubungan internasional seperti itu. Nah, untuk mata kuliahnya sendiri, kalau saya ngomongin dalam satu sesi nanti nggak kelar-kelar, tapi saya coba singkat saja. Jadi intinya mata kuliah yang utama itu ada 4, yaitu ilmu sosial, terus ilmu politik, dan teori hubungan internasional. Ditambah nanti penulisan akademik. Nah, ini sebagai fondasi teman-teman belajar hubungan internasional. Jadi HI itu salah satu keluarga dari ilmu politik. Sementara ilmu politik sendiri itu salah satu ilmu dalam rumpun ilmu sosial. Jadi ilmu sosial itu paling atas, ilmu sosial lawannya ilmu eksakta ya, IPA atau kayak teman-teman bicaranya ilmu sosial itu IPS, dan ilmu eksakta itu IPA.
Nah, IPS ini kalau diruntut lagi itu ada ilmu politik dan ilmu budaya dan sebagainya. Ilmu politik punya keluarga lagi di bawahnya. Salah satunya hubungan internasional. Makanya untuk menguasai hubungan internasional, teman-teman perlu belajar dulu ilmu sosial dan ilmu politik juga. Di ilmu sosial, teman-teman itu nanti akan belajar mengenai cara menggunakan kerangka cara berpikir ilmu sosial, belajar mengenai gimana sih ilmu sosial itu meneliti. Kalau di IPA kan ilmu eksakta, di lab ada variabel terikat, variabel kontrol, dan variabel bebas kalau nggak salah. Nanti ada pengukurannya ya. Kalau di IPA itu kan jelas ya di lab ada sekian. Nah, kalau di ilmu sosial seperti apa sih sebenarnya? Nah, itu yang dipelajari di dalam ilmu sosial. Kemudian di dalam ilmu politik, teman-teman akan belajar mengenai konsep tentang kekuasaan. Konsep dasar tentang kepentingan. Kepentingan itu apa? Kalau saya tulis bahasa yang sederhana, kepentingan itu kayak kita keinginan. Misalnya teman-teman pengen makan, jadi teman-teman sekarang kepentingannya pengen makan. Secara mudahnya seperti itu. Kemudian tentu teman-teman harus belajar teori HI dong, karena itu sebagai konsep dasar nanti untuk menganalisis masalah-masalah di hubungan internasional. Juga nanti teman-teman akan belajar mengenai penulisan akademik. Saya rasa penulisan akademik ini di semua jurusan ada. Intinya apa sih penulisan akademik itu? Nanti teman-teman di sini belajar mengenai bagaimana berargumen, beropini secara logis, dan bagaimana teman-teman itu menata argumen teman-teman. Kira-kira di tingkat universitas akan diajarin seperti itu. Oke, lanjut. Kira-kira mata kuliah yang cabangnya dari teori HI itu apa aja sih? Sebenarnya banyak banget. Kalau saya nyebutin satu-satu nih ya kelar-kelar. Tapi saya coba sarikan intinya saja. Jadi nanti teman-teman itu akan dibagi ke dalam peminatan. Seperti di SMA, peminatannya ada IPA, ada IPS. Kalau di hubungan internasional ada studi politik keamanan, studi ekonomi politik, dan biasanya macam-macam yang konsentrasi ketiga itu banyak. Tapi yang pasti ada studi keamanan dan studi ekonomi politik. Nah, studi keamanan politik keamanan itu kayak gimana sih? Kalau misalnya teman-teman yang suka belajar tentang perang, belajar tentang konflik antar negara, itu cocoknya masuk di sini. Sementara kalau teman-teman ya sukanya mikir cuan, wah cuan ini satu frekuensi sama saya kalau ya ini cuan. Kalau misalnya berpikir tentang cuan, tentang perdagangan, itu cocoknya di ekonomi politik. Nah, di konsentrasi yang pertama yaitu politik keamanan, teman-teman itu nanti mata kuliah dasarnya adalah diplomasi. Nah, diplomasi itu seperti apa sih? Diplomasi itu belajar bagaimana aktor politik, kita nyebutnya aktor politik ya, kalau anak AI itu. Tapi aktor politik itu salah satunya negara, organisasi, bahkan kita pun bisa menjadi aktor politik. Tapi katakanlah negara gitu ya. Bagaimana mempelajari bagaimana negara itu mempengaruhi negara lainnya. Di dalam diplomasi teman-teman akan belajar seperti itu. Kemudian nanti teman-teman juga selain diplomasi sebagai fondasi di dalam minat politik keamanan, nanti teman-teman akan belajar mata kuliah lainnya sebagai pendukung, misalnya resolusi konflik dan studi perdamaian. Di studi perdamaian itu nanti teman-teman belajar bagaimana sih kita membuat sebuah masyarakat itu mempunyai wilayah yang damai, bagaimana menjaga masyarakat itu tetap damai, itu dipelajari di studi perdamaian. Kemudian bisa juga di dalam politik keamanan ini nanti teman-teman akan belajar tentang negosiasi. Ini yang paling suka dengan nego-nego akan cocok dengan mata kuliah negosiasi. Bagaimana dengan ekonomi politik? Nah, teman-teman nanti mata kuliah intinya adalah ekonomi politik internasional. Bedanya apa dengan fakultas sebelah? Fakultas ekonomi dan bisnis itu bedanya apa? Kalau FEB, terutama di economic science atau ilmu ekonomi, itu lebih fokus pada teknis kebijakan itu seperti apa sih? Teknis peraturan di Indonesia tuh membuatnya kayak gimana sih? Analisisnya seperti apa? Tetapi kalau dalam hubungan internasional nggak seperti itu kerjanya anak ilmu ekonomi. Kalau HI mikirnya menganalisis kepentingan politik dalam kebijakan ekonomi itu seperti apa ya? Nah, lebih ke apa motivasinya tuh apa sih? Kenapa kebijakannya kayak gitu? Nah, nanti teman-teman yang konsentrasinya ekonomi politik ini akan belajar juga sesuai dengan peminatan masing-masing, misalnya perdagangan internasional atau bisnis internasional. Nah, ini cocok nih teman-teman nanti yang misalnya pengen bekerja di perusahaan internasional harus ada basic bisnis internasional. Nah, ini teman-teman akan belajar dan masih banyak lagi
di konsentrasi ini. Dan nanti juga teman-teman akan belajar mengenai hukum internasional. Nah, bedanya apa nih dengan apa namanya dengan fakultas sebelah, FH, fakultas hukum. Tentu beda. Kalau hukum akan mempelajari secara detail. Tapi kita sebagai anak HI hanya belajar bagaimana hukum internasional itu digunakan di arena politik, atau bagaimana motivasi kenapa atau kepentingan apa sih ketika sebuah peraturan hukum itu ditetapkan. Kira-kira seperti itu. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Nanti teman-teman juga yang suka belajar mengenai suatu negara, teman-teman nanti bisa ngambil studi kawasan. Misalnya tentang Korea, nanti bisa studi kawasan Asia Timur. Atau yang suka suka membahas lingkungan, ya nanti ada kelas lingkungan. Jadi sebenarnya HI itu bisa dikatakan ilmu gaduh-gaduh sih. Banyak masalah yang dibicarakan di HI. Sampai sebenarnya saya sendiri waktu itu menentukan fokus studi itu juga pusing sih, karena terlalu banyak minatnya, itu terlalu banyak mata kuliah yang asik sebenarnya. Begitu kira-kira. Kalau ada yang ditanyakan silakan Bu ya, atau saya mungkin kecepatan, please let me know aja, kasih tahu. Oke, tadi kita sudah belajar, sudah memahami secara singkat kira-kira HI itu seperti apa. Nah, untuk teman-teman yang ingin masuk ke jurusan hubungan internasional, kira-kira yang perlu disiapkan itu apa sih? Yang bisa kita siapkan dari awal itu apa sih? Yang pertama, kalau menurut saya itu teman-teman perlu mengasah kemampuan berpikir kritis atau critical thinking. Nah, apa itu critical thinking atau berpikir kritis? Intinya gini, ketika teman-teman menerima informasi dari seseorang atau siapapun itu, tidak diterima mentah-mentah. Kita analisis dulu, benar nggak nih informasinya? Benar nggak ini relevan atau berhubungan dengan masalah yang ada? Intinya mempertanyakan segala sesuatu. Itu yang disebut critical thinking. Belajar berpikir skeptis, meragukan sesuatu. Itu yang perlu dipersiapkan ketika teman-teman ingin masuk ke jurusan HI. Karena di HI itu kebanyakan diskusi sih. Diskusi, tanya jawab, nulis, berdebat. Ya nggak debat juga sih, diskusi. Kebanyakan diskusi. Makanya critical thinking itu sangat perlu. Caranya mengasah seperti apa sih untuk teman-teman? Ya sering-sering aja bertanya mengenai fenomena atau masalah-masalah yang ada di sekitar. Yang sederhana saja. Misalnya apa ya? Kenapa sih kok lampu merah kuning hijau itu kenapa kok merah itu berhenti sih? Nah, teman-teman ada pernah berpikir kayak gitu nggak? Kenapa kok yang hati-hati itu kuning? Kenapa kalau hijau itu lurus? Jadi hal yang sederhana aja. Nanti teman-teman akan mulai melatih berpikir kritis dengan cara seperti itu. Kalau saya dulu melatihnya dari hal sekitar seperti itu. Kadang-kadang kepikiran juga sih, kenapa sih kok lampu merah, lampu lalu lintas kok warnanya merah ya yang stop ya. Nah itu kan kita mencoba berpikir kritis dari hal yang sederhana. Kira-kira seperti itu. Kemudian bahasa asing. Apakah bahasa asing itu perlu di hubungan internasional? Apakah wajib? Teman-teman pasti berpikir ya kalau anak itu harus bisa bahasa Inggris. Tapi saya bisa bilang bahwa bahasa Inggris itu atau bahasa asing lainnya itu tidak wajib. Sekali lagi tidak wajib teman-teman itu harus langsung menguasai bahasa asing ketika ingin masuk HI. Jadi untuk teman-teman yang pengen HI tapi belum bisa bahasa asing itu tidak masalah. Saya juga dulu waktu masuk HI itu TOEFL saya itu masih 383 kalau nggak salah. Jadi masih sangat rendah. Jadi saya bisa bilang bahwa tidak wajib, bukan sebagai requirement utama, persyaratan utama. Tetapi teman-teman kalau bisa menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris, itu akan sangat menolong dalam proses belajar teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Karena di HI itu referensinya atau buku-bukunya itu masih pakai bahasa Inggris. Belum ada peneliti dari Indonesia yang membuat buku secara lengkap, itu belum ada. Kebanyakan masih diambil dari luar negeri atau menggunakan bahasa Inggris. Jadi tidak wajib, tetapi teman-teman akan sangat terbantu ketika bisa menguasai bahasa asing. Ya nanti teman-teman sambil jalan sih bisa kursus juga sih. Jadi tapi tidak perlu takut kalau belum bisa bahasa asing. Nah, yang ketiga, apakah kemampuan finansial itu juga diperlukan? Jika kita mengatakan kemampuan finansial untuk membayar SPP atau membayar uang sekolah, itu sangat perlu. Tentu di semua jurusan pasti kayak gitu. Tapi apakah itu untuk kita harus punya banyak banget untuk karena anak HI itu sering ke luar negeri? Oh enggak. Anak HI itu
nggak semuanya ke luar negeri. Ada yang dari awal semester sampai dia lulus itu di Indonesia terus tuh ada, dan itu nggak cuma satu, banyak. Jadi teman-teman ketika nanti pikir jangan-jangan anak HI itu perlu banyak duit nih karena sering banyak keluar negeri. Oh enggak, ada anak HI yang di Indonesia tuh juga ada. Tapi memang ada yang sering keluar negeri, dia ikut simulasi PBB, ikut konferensi di luar, atau exchange, itu juga banyak sih. Tapi itu bukan syarat mutlak. Jadi untuk teman-teman yang bermasalah dengan finansial nanti tetap bisa masuk HI kok. Toh sekarang juga banyak beasiswa seperti beasiswa BDNS itu cukup membantu. Nah, ini yang penting lagi ini sebenarnya. Selain critical thinking, itu yang penting itu teman-teman itu suka membaca dan nulis. Tapi membaca dulu saja. Teman-teman di sini harus mulai membiasakan membaca. Karena kenapa? Di HI itu kebanyakan kita diskusi. Tapi diskusi itu kita juga perlu bahan. Kita selain diskusi juga nuliskan. Jadi perlu bahan banyak. Bahan kita dapatkan dari mana? Selain dari wawancara, tapi itu jarang sih. Bahan itu kita dapatkan dari membaca, bisa membaca koran, bisa membaca artikel di jurnal, dan membaca buku dan sebagainya. Jadi mulai dibiasakan saja sih untuk teman-teman yang ingin masuk HI, dibiasakan mulai suka membaca. Membaca itu tidak harus membaca yang serius ya, tapi membaca berita olahraga untuk teman-teman yang suka olahraga, atau membicarakan tentang atau membaca tentang resensi film, atau membaca tentang kebudayaan suatu daerah, misalnya budaya Korea atau budaya Jepang, nggak masalah. Yang penting teman-teman itu suka membaca terlebih dahulu. Membaca komik juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman suka membaca dulu. Itu yang perlu teman-teman perlu siapkan ketika teman-teman memilih hubungan internasional sebagai masa depan teman-teman. Nah, kemudian ini refleksi pribadi saya ya. Kira-kira saya tuh setelah masuk HI itu kira-kira dapat apa aja sih? Yang pertama, kalau saya dulu, saya merasa setelah lulus itu menjadi lebih kritis. Jadi apa-apa saya skeptis gitu. Nah, ini berguna sekali ketika teman-teman masuk dunia kerja. Kenapa? Karena berpikir kritis itu tidak bisa digantikan oleh mesin. Itu hanya bisa dimiliki oleh manusia. Bahkan artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu tidak bisa menggantikan kemampuan berpikir kritis dari seorang manusia. Makanya ini membantu saya dalam pekerjaan juga. Kemudian masuk jurusan hubungan internasional itu kan belajar banyak cara pandang ya. Ada cara pandang A, B, C, D, dan sebagainya. Belajar banyak negara, banyak daerah, banyak latar belakang. Ini membuat saya menjadi lebih toleran terhadap perbedaan sih. Itu menurut saya sesuatu yang positif juga. Kemudian saya juga menjadi basicnya sebenarnya saya udah suka baca sih, tetapi saya jadi lebih punya kemampuan membaca saya itu meningkat. Nah, ini berguna teman-teman nanti ketika teman-teman bekerja diminta untuk mengerjakan sesuatu. Nah, itu biasanya teman-teman kan nanti diminta untuk mengkoleksi data banyak sedemikian rupa gitu loh. Nah, di HI sudah terbiasa mencari data sedemikian banyak itu, kemudian memilah-milah mana data yang cocok. Nah, itu akan membantu teman-teman nanti juga dalam dunia profesional. Kemudian saya juga punya kemampuan, jadi karena di HI itu belajar tentang negosiasi, jadi saya itu merasa setelah lulus itu menjadi lulus dalam bernegosiasi. Misalnya ketika saya berbicara dengan orang, saya jadi otomatis mencari tahu ini kira-kira pembicaraan itu mau dibawa kemana sih. Jadi itu juga berguna untuk kehidupan sehari-hari sih sebenarnya. Terakhir, bahasa meskipun waktu itu saya bilang tidak wajib ya tadi, tetapi itu kan tetap menunjang. Makanya waktu kuliah HI saya itu kursus bahasa Inggris. Nah, dengan kata lain, saya bisa simpulkan bahwa saya itu terpaksa belajar bahasa Inggris dalam tanda kutip terpaksa, dan saya sendiri nanti setelah lulus bahasa Inggris saya membaik, dan itu juga berguna untuk kehidupan sehari-hari maupun kehidupan profesional. Itu kira-kira yang saya peroleh setelah saya masuk belajar HI. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam topik yang mungkin teman-teman tunggu, yaitu tentang karir, tentang pekerjaan. Kira-kira HI itu bisa jadi apa saja sih? Yang pertama, the only one tentu yang sangat utama itu teman-teman yang ingin jadi diplomat, saya sarankan masuk ke HI, diplomat. Nah, ini diplomat itu kayak Bung Mundu itu juga diplomat. Diplomat itu kerjanya di mana sih? Di Kementerian Luar Negeri, di Kedutaan Republik Indonesia di suatu negara. Tugasnya apa sih diplomat itu?
diplomat itu tugas intinya ialah mewakili dan melindungi kepentingan negaranya. Dalam hal ini ketika teman-teman sebagai orang Indonesia, nanti teman-teman kalau jadi diplomat itu melindungi kepentingan negara Indonesia, melindungi keinginan negara Indonesia di luar negeri. Nah, kemudian plus minusnya sebagai diplomat itu apa sih? Ini personal reflection ya, dan tanggapan dari teman-teman saya yang sudah menjadi diplomat ya. Jadi diplomat itu positifnya nanti teman-teman pemasukannya stabil, kemudian itu prestisnya juga tinggi sebagai diplomat. Kamu kerjanya gimana? Wah, jadi diplomat, wah keren dong. Sering jalan ke luar negeri. Biasanya seperti itu. Kemudian mata kuliah yang kita nyebutnya mata kuliah ya, kalau teman-teman mungkin nyebutnya mata pelajaran. Mata kuliah yang teman-teman pelajari itu bakal sangat terpakai ketika teman-teman jadi diplomat. Tetapi tentu setiap pekerjaan ada plus minusnya. Diplomat sendiri mungkin sebagian teman-teman yang tidak suka bekerja berpindah-pindah mungkin harus punya alokasi adaptasi, waktu adaptasi yang cukup panjang. Karena kenapa? Karena sebagai diplomat itu teman-teman seringkali akan berpindah. 2-3 tahun itu teman-teman akan berpindah. Misalnya teman-teman 4 tahun ini di Indonesia, 3 tahun ke depan teman-teman akan diploting di Jepang atau di Eropa misalnya, di Eropa. 3 tahun berikutnya teman-teman akan dipindah mau nggak mau, misalnya kembali ke Indonesia atau malah ditempatkan di Afrika misalnya. Jadi teman-teman harus terbiasa dengan kehidupan yang berpindah, nomaden. Teman-teman harus biasa. Nah, untuk teman-teman yang tidak suka seperti itu, mulai dibiasakan beradaptasi. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah jadi diplomat itu teman-teman harus patuh dengan komando, patuh dengan atasan. Pokoknya dari atasan tingkat pertama sampai tingkat paling tinggi, teman-teman harus patuh. Nah, itu jadi teman-teman bisa dikatakan kebebasannya sedikit dibatasi, lebih dibatasi dibandingkan di pekerjaan lainnya. Itu. Kemudian terakhir teman-teman sebagai diplomat juga perlu menjaga diri, pintar-pintar menjaga diri ya, karena teman-teman itu apa yang dilakukan teman-teman di suatu negara itu mewakili negara yang teman-teman pegang atau teman-teman bawa. Misalnya sebagai teman-teman jadi diplomat Indonesia, berarti apapun yang dilakukan teman-teman di luar negeri nanti itu mewakili Indonesia. Nah, itu harus hati-hati di situ. Terus syaratnya apa saja sih menjadi diplomat itu? Ini saya ambil dari halaman Kementerian Luar Negeri ya. Kebetulan ini kan tahun ini ada CPNS juga kan. Ini saya ambil pengumumannya. Ini kira-kira seperti ini halaman rekrutmennya seperti ini. Memang tidak hanya anak HI sebagai yang bisa masuk HI, yang bisa masuk jadi diplomat. Tetapi anak HI itu alokasinya pasti khusus kalau dalam rekrutmen diplomat. Nah, yang sangat mutlak bagi teman-teman yang ingin jadi diplomat itu mutlak banget teman-teman harus bisa bahasa asing. Minimal bahasa Inggris itu harus bisa. Karena itu bisa lihat di pengumumannya itu minimal teman-teman harus TOEFL-nya 550 atau setara IELTS 6,5. Itu udah kayak teman-teman kalau mau S2 di luar negeri, minimal segitu. Kemudian sehat jasmani dan rohani itu juga sangat penting karena di diplomat itu seleksinya banyak. Tidak cuma banyak sedikit itu relatif ya, tapi tidak cuma satu. Jadi nanti teman-teman itu ada tes wawasan. Nah, ini ANHI suka banget tes wawasan. Kemudian tes bahasa asing, tes wawancara itu 2 kali kalau tidak salah. Kemudian ada tes kesehatan. Nah, ini perlu perhatian khusus tes kesehatan itu juga. Sangat detail. Diplomat itu harus sangat-sangat sehat jasmani dan rohani. Kemudian meskipun IPK minimal 2,75 ya syaratnya, tetapi saya sarankan teman-teman IPK itu seperti nilai ya. Kalau di SMA mungkin rapor ya. Itu namanya rapor atau hasil ujian nasional itu kan nilai kan. Nah, kalau di kuliah itu namanya IPK, indeks prestasi kumulatif. Nah, teman-teman nilainya itu minimal 2,75. Tetapi kalau saya sarankan itu minimal 3. Gitu. Teman-teman yang jadi diplomat siap-siap ya. Yang penting bahasa Inggrisnya dulu ditingkatkan sih kalau saya. Kalau bisa bahasa lainnya juga enggak masalah. Misalnya teman-teman saya nggak bisa bahasa Inggris nih kan, nggak bisa bahasa Inggris, tapi saya bisa bahasa China misalnya. Enggak masalah. Itu juga akan berguna. Nanti tesnya tuh tidak hanya bahasa Inggris saja, tetapi misalnya teman-teman bisa bahasa China atau bahasa Mandarin ya. Bisa bahasa Mandarin ya nggak apa-apa. Itu nanti juga jadi opsional. Nanti teman-teman tidak akan menjalani tes bahasa Inggris, tapi tes bahasa Mandarin. Kira-kira seperti itu. Kemudian karir yang kedua itu teman-teman bisa bekerja di organisasi internasional.
Contoh organisasi internasional itu misalnya ASEAN, kemudian PBB, Uni Eropa, dan sebagainya. Nah, di sini kalau tadi diplomat itu melindungi kepentingan atau keinginan dari suatu negara. Tetapi ketika teman-teman bekerja sebagai staf di organisasi internasional, itu melindungi kepentingan organisasi internasional itu. Tinggal diganti saja subjeknya siapa. Kalau tadi negara, sekarang organisasi internasional. Nah, kira-kira positif plus minusnya apa aja sih di organisasi internasional itu? Sebenarnya mirip seperti diplomat, hanya saja untuk standar pemasukan jauh lebih tinggi tentunya, karena standarnya internasional ya, biasanya pemakai dolar. Itu, tetapi perlu diperhatikan juga untuk masuk menjadi staf organisasi internasional itu saingan teman-teman tuh tidak hanya dari Indonesia, tetapi dari luar negeri juga. Jadi ini perlu persiapan ekstra bagi saya seperti itu. Dan juga kualifikasinya yang diminta itu tidak main-main. Kualifikasinya yang diminta itu dia kebanyakan meminta teman-teman yang punya pengalaman pekerjaan sebelumnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini saya ambil dari websitenya United Nations atau PBB. Salah satu lowongannya bicara seperti ini. Demonstrate experience working in or with the UN system. Itu berarti teman-teman harus punya pengalaman kerja. Biasanya ada lowongan lain yang mensyaratkan minimal jelas 1-2 tahun. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin kerja di sini di organisasi internasional, saya sarankan selain bahasa Inggris saja, teman-teman juga belajar bahasa asing lainnya, itu akan sangat menunjang. Kemudian sangat saya sarankan untuk magang terlebih dahulu. Jadi nanti di kuliah itu teman-teman tidak hanya belajar di kelas, tapi juga magang kerja. Itu nanti akan dihitung sebagai pengalaman kerja. Kira-kira seperti itu. Pekerjaan yang lain apa? Nah, yang ini yang sering teman-teman pengen kan juga di anak itu bisa masuk di perusahaan multinasional atau biasa kita sebutnya multinational corporations, MNC disingkatnya. Bukan MNC yang itu ya, bukan MNC yang sering kita dengar ya, tetapi MNC itu multinational corporations, perusahaan multinasional. Nah, di sini job desk-nya teman-teman ya sebagai karyawan, pada karyawan seperti biasa, pada pegawai seperti biasa, tetapi itu nanti bergantung pada divisi di mana teman-teman ditempatkan. Biasanya kalau anak HI itu ditempatkannya di bagian kerjasama, marketing, atau humas, hubungan masyarakat. Biasanya disebutnya bukan humas sih, tapi PR atau public relations. Biasanya anak HI di situ. Tentu kerja di perusahaan nasional ada plus minusnya juga. Sama halnya dengan di OI, di organisasi internasional, pemasukannya sangat tinggi di perusahaan internasional itu dan juga prestis, tetapi pemasukan tinggi itu berbanding lurus dengan tuntutan yang tinggi. Nah, teman-teman yang suka kerja mungkin tidak masalah, tapi teman-teman yang suka work life balance mungkin perlu manajemen yang lebih tertata. Kemudian teman-teman yang pekerjaannya suka tinggal di suatu tempat itu untuk waktu yang lama, mungkin perlu adaptasi yang khusus juga. Jadi 3 pekerjaan awal yang saya sebutkan tadi, diplomat, organisasi internasional, dan perusahaan multinasional itu mengharuskan teman-teman itu sering berpindah. Jadi teman-teman perlu kemampuan adaptasi yang sangat baik. Nah, syaratnya apa? Selain bahasa asing, teman-teman itu juga mulai melatih skill negosiasi itu bisa dilatih di kuliah nanti sih, tapi kalau misalnya di luar kuliah bisa melatih itu juga lebih baik. Nah, saran saya ketika teman-teman memilih karir bekerja di perusahaan multinasional itu selain bahasa asing, teman-teman itu juga magang juga sama di OI, kayak di organisasi internasional. Kalau teman-teman pengen kerja di sini itu juga perlu magang juga sih, karena itu sangat menunjang. Nah, kalau teman-teman nanti kuliah mungkin akan mendengar ISEC, itu semacam organisasi mahasiswa, itu juga sangat menunjang untuk teman-teman yang ingin berkarir di perusahaan nasional, karena dia punya jaringan yang cukup banyak. Gitu. Atau teman-teman yang pengen menjadi jurnalis atau wartawan, itu juga bisa kalau teman-teman masuk HI. Untuk teman-teman yang suka berjiwa yang punya jiwanya bebas atau tidak suka terkekang, kemudian suka nulis, suka pengetahuan, saya rasa ini sangat cocok untuk teman-teman yang punya kepribadian atau sikap seperti itu atau kemampuan seperti itu. Saya rasa ini sangat cocok. Tetapi tentu
Untuk awalnya teman-teman masih perlu berusaha ya, karena pemasukannya masih sangat sangat perlu apa ya, teman-teman perlu manajemen keuangan yang baik ketika teman-teman mengawali karir sebagai jurnalis, karena untuk awalan itu butuh kerja keras. Kemudian saingannya tentu dengan anak ilmu komunikasi, tidak hanya dengan anak AI saja, tetapi juga anak ilmu komunikasi juga banyak yang masuk jurnalis. Tetapi nanti tentu ada perbedaan sendiri ketika perekrut itu melihat anak AI dan anak ilkom itu tentu berbeda. Nah, itu perbedaannya apa mungkin nanti bisa ditanyakan di sesi Q&A. Kemudian teman-teman, nah ini tadi saya juga menyebutkan ACCS ya, ACCS itu lembaga swadaya masyarakat. Teman-teman juga bisa yang pengen jadi aktivis, nah itu sangat saya sarankan bekerja di LSM. Tugasnya apa sih LSM itu? Tugasnya adalah mengawal kebijakan suatu negara dan fokus pada permasalahan tertentu. Misalnya kayak Greenpeace ini contohnya fokus pada masalah lingkungan. Untuk teman-teman yang suka kerja fleksibel ini sangat cocok. Tetapi untuk teman-teman yang pengen bekerja tetap atau dalam jangka waktu yang lama, saya rasa ini bisa jadi opsi kedua atau ketiga. Karena biasanya untuk menjadi aktivis itu yang bekerja di LSM itu kontrak kerjanya itu jangka waktunya pendek sampai menengah. 2-3 tahun atau maksimal sampai 5 tahun. Jadi untuk kerjaan yang waktu yang lama, saya rasa ini jadi opsi kedua saja. Ini salah satunya teman-teman kalau yang pengen lihat untuk kerja sebagai aktivis itu di mana, di website ini kerja-ngo.com. Nah, itu teman-teman nanti kan banyak lowongan tentang apa LSM itu di situ. Kemudian teman-teman juga bisa menjadi konsultan atau peneliti. Untuk menjadi ini teman-teman perlu kemampuan riset tentu saja tadi. Teman-teman perlu suka baca, itu sangat mutlak. Kemudian menjadi startup, bekerja di startup atau menjadi wirausaha juga bisa. Teman saya itu ada yang bekerja di salah satu online shop ternama di Indonesia. Dia sebagai staff marketing kalau nggak salah, atau business relation gitu. Dan karyanya cukup bagus. Jadi saya bisa katakan bekerja di startup juga bisa kalau teman-teman fokusnya pengen masuk AI dan pengen jadi kerja di startup, itu sangat bisa. Kemudian atau berwirausaha juga bisa. Teman saya itu ada yang jadi wirausaha juga, dia membangun startup malah. Dan trennya cukup bagus. Yang penting kemampuan networking sangat perlu di sini. Dan nanti ada mata kuliah bisnis internasional. Saya harapkan teman-teman kalau ingin berkarir di sini atau perusahaan internasional itu perlu mengambil mata kuliah bisnis internasional. Itu menjadi basic atau dasar teman-teman bekerja di situ. Atau dosen seperti saya, itu juga bisa menjadi bisa, kalau anak AI pengen jadi dosen AI ya nggak masalah, itu juga bisa. Tapi intinya kalau pengen teman-teman jadi dosen itu nanti minimal harus S2. Jadi patokannya tidak hanya S1 tapi langsung jenjang S2 teman-teman yang pengen jadi dosen. Sebenarnya tidak hanya anak AI sih, semuanya kalau jurusan lain kalau pengen jadi dosen ya minimal S2. Atau teman-teman pengen menjadi pegawai negeri. Nah, biasanya kalau anak HI itu di pegawai negeri dia bisa ditempatkan di analis hubungan luar negeri, di analis perdagangan, analis politik hukum keamanan, dan analis kerjasama atau analis kebijakan juga bisa. Biasanya di divisi itu. Nah, trennya anak HI itu di pegawai negeri semakin bagus ya, karena kalau zaman saya dulu SMA itu masih sedikit anak HI dibutuhkan. Tetapi kalau sekarang saya lihat lowongannya anak HI cukup banyak. Di berbagai kementerian itu juga ada Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri jelas ya. Kemudian Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN itu ada, Kementerian Investasi ada. Jadi anak HI banyak dibutuhkan di kementerian-kementerian juga. Jadi kalau yang pengen jadi pegawai negeri tapi pengen masuk AI sangat bisa. Nah, ini yang sering jadi perdebatan, apakah teman-teman itu bisa masuk ke perusahaan tapi yang tingkatnya nasional atau daerah? Begini teman-teman. Jadi kalau waktu saya dulu ke S1, awal-awal S1 itu sangat jarang lowongan yang khusus untuk anak HI itu di perusahaan nasional atau daerah itu, atau katakanlah BUMN atau swasta itu masih sangat jarang. Tetapi sekarang saya lihat itu waktu saya S2 ya sekitar tahun 2018 itu trennya mulai bagus, jadi mulai perusahaan-perusahaan mulai ikut khusus untuk anak HI. Tetapi biasanya teman-teman HI itu selain yang di lowongan khusus HI juga ngambil di lowongan yang semua jurusan. Jadi apa? Jadi saya bisa bilang begini,
kalau teman-teman pengen bekerja di perusahaan nasional atau daerah, itu menjadi tujuan akhir teman-teman, saya rasa HI bisa menjadi opsi kedua atau ketiga, bukan opsi pertama ya. Tetapi saya tapi teman-teman yang sudah terjun ke HI dan pengen masuk di sini jangan berkecil hati. Kenapa? Karena trennya akan naik. Nah, tren lowongan pekerjaan di perusahaan nasional atau daerah itu di Indonesia cukup baik trennya, meskipun masih didominasi oleh jurusan lainnya. Begitu. Jadi tips saya untuk teman-teman yang ingin masuk HI itu, dan nanti kalau sudah masuk jurusan hubungan internasional itu, kalau bisa teman-teman punya kegiatan di luar, tidak hanya di kelas saja. Teman-teman bisa ikut magang, teman-teman bisa ikut organisasi, teman-teman bisa bekerja sambil kuliah, itu juga bisa. Dan juga teman-teman kalau bisa ngambil khusus bahasa asing juga ya, karena itu sangat menunjang. Begitu. Nah, ini jawaban dari kuis tadi. Nah, oke, silakan dicocokkan ya. Untuk nomor 1 tadi, menurut kalian jurusan HI itu cocok dari mana aja sih? Saya bisa mengatakan semua jurusan itu bisa. Karena saya sendiri dari IPA sebenarnya. Jadi untuk teman-teman yang dari jurusan IPA tidak perlu takut. Teman-teman juga bisa masuk HI. Jurusan IPS, wah ini apalagi nih, kalau IPA aja cocok, IPS juga cocok. Bahasa juga. Nah, manakah fakta yang menggambarkan anak HI sebenarnya sering keluar negeri juga enggak juga, karena ada banyak anak HI yang stay di Indonesia saja selama kuliahnya. Tapi yang lebih penting adalah anak HI itu sering baca jurnal, baca Quran dan sebagainya. Kemudian, nah, lulusan HI itu bisa kerja di mana aja sih? Sebenarnya untuk nomor 3 ini bisa dijawab semuanya bisa ini untuk anak HI. Jadi tidak perlu takut yang teman-teman yang pengen jadi pegawai negeri tapi masuk HI, itu nggak masalah, itu tetap bisa. Nah, ini hampir sama dengan pertanyaan nomor 2 ya. Anak HI itu wajib punya kemampuan apa sih? Yang penting adalah teman-teman itu suka membaca. Itu. Terakhir, nomor 5, anak HI belajar apa aja? Tadi saya nggak sebutin ini semua ya. Di dalam kuliah itu tidak akan teman-teman belajar ini semua. Tapi sebagai kegiatan sampingan atau ekstrakurikuler itu bisa anak HI belajar ini. Nah, sekiranya itu dulu teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan, please feel free to ask. Saya kembalikan lagi ke Kak Melody sebagai moderator. Iya Kak, boleh di stop share aja mungkin. Teman-teman misalnya gini ya, kalau teman-teman misalnya ingin tanya-tanya tentang HI, itu bisa email saya atau di LinkedIn saya. Saya biasanya prefer kalau email sih, karena lebih gimana ya, saya lebih sering buka email soalnya daripada media sosial. Tapi kalau misalnya teman-teman mau tanya di medsos saya juga nggak apa-apa sih. Kalau tanya-tanya tentang HI atau tanya-tanya tentang kuliah atau kuliah di tempat tertentu, itu juga bisa tanya-tanya saya kalau mau. Oke, gitu aja sih Kak dari saya. Terima kasih Kak Ivan atas penjelasan materinya, pasti akan sangat berguna dalam pemilihan jurusan ke depannya nanti. Kita tanya jawab nih Kak. Nah, sebelum memulai sesi ini, Bapak Ibu Guru Panitia telah memilih 2 pertanyaan terbaik yang akan ditanyakan kepada Kakak. Saya akan mulai membacakan dari yang pertama ya Kak. Pertanyaan yang pertama ada dari Caroline Arianto. Jika sudah lulus dari jurusan hubungan internasional, apakah peluang pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang ada terbatas, sehingga membuat para lulusan hubungan internasional sulit mendapat pekerjaan? Terima kasih Kak. Silakan dijawab. Ini dijawab dulu atau dikumpulkan pertanyaannya dulu? Terserah Kakak aja. Oh, dijawab dulu ya Kak. Ya udah gitu, nggak apa-apa. Kak, teman-teman yang ada yang mau bertanya langsung present juga nggak apa-apa loh. Kita diskusi aja di sini. Untuk pertanyaan itu ya, apakah peluangnya itu terbatas? Kembali lagi seperti yang tadi saya presentasikan ya, saya jelaskan ya, itu ada beberapa pekerjaan. Kalau sebenarnya susah atau enggak itu relatif ya teman-teman. Bisa saja menurut saya susah, bisa saja menurut Kak Melody itu mudah. Jadi itu sebenarnya relatif. Tapi kalau berbicara tentang sedikit banyaknya peluang itu, kalau misalnya teman-teman bekerja kalau orientasi pekerjanya itu menjadi diplomat atau pokoknya selain bekerja di perusahaan nasional atau swasta, saya kira
peluangnya cukup besar, terutama teman-teman kalau yang ingin jadi diplomat ke perusahaan multinasional atau organisasi internasional, LSM dan pegawai negeri itu peluangnya cukup bagus. Tetapi kalau dari awal teman-teman orientasinya itu bekerja di perusahaan nasional atau daerah, saya rasa untuk sekarang masih perlu bersaing dengan jurusan lainnya. Jadi, tapi nggak tahu, tapi ternyata tetap bagus sih. Tapi kalau misalnya saya boleh menyarankan, ketika teman-teman orientasinya itu bekerja di perusahaan nasional atau daerah, bisa dijadikan HI itu opsi kedua atau ketiga. Meskipun trennya masih baik, itu masih terbatas dibandingkan dengan yang lainnya ya. Tapi kalau teman-teman pengen jadi diplomat atau bekerja di organisasi internasional, saya kira peluangnya sangat besar. Jadi tergantung teman-teman orientasi karirnya apa. Begitu. Terima kasih Kak Caroline untuk pertanyaannya. Oke Kak, berlanjut ke pertanyaan yang kedua, ada dari Areta Gracela. Pertanyaannya, skill-skill sikap dasar atau karakteristik apa sajakah yang ingin dicari atau harus ada dalam diri mahasiswa hubungan internasional? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Areta. Jadi kalau anak HI itu yang penting itu hanya sebenarnya ada dua sebenarnya. Kayak tadi saya simpulkan dari persiapan yang diperlukan itu ada dua. Yang pertama itu mencoba melatih kemampuan berpikir kritis, itu sangat penting. Karena kenapa? Nanti ketika teman-teman kuliah itu sering banget teman-teman itu akan diminta untuk menulis karya ilmiah atau menulis penelitian gitu loh. Kemudian juga sering teman-teman di kelas itu akan sering diskusi. Nah, diskusi itu teman-teman sebisa mungkin mempertahankan argumentasi teman-teman ya, atau mempertahankan opini teman-teman. Nah, untuk mempertahankan itu teman-teman perlu kemampuan berpikir kritis. Nah, tadi sudah saya jelaskan cara melatihnya seperti apa. Jadi ini fondasi utamanya seperti itu. Yang kedua adalah yang sangat-sangat saya rekomendasikan itu teman-teman suka baca. Dah itu harus suka baca karena banyak sekali dia itu yang mengharuskan teman-teman itu untuk suka baca. Bahasa Inggris pun bahkan menurut saya menjadi kesekian daripada suka baca. Membaca lebih dahulu daripada teman-teman bisa bahasa Inggris. Oke, itu sih kalau saya. Baca komik nggak apa-apa loh, kalau misalnya teman-teman masih suka baca komik atau nggak suka baca terus memulai melatih itu dengan membaca komik nggak masalah. Yang penting teman-teman suka baca dulu. Oke, itu. Ya, terima kasih Kak. Oke. Nah, selanjutnya ada Bella nih Pak. Kak, raise hand. Oke, Mungkin Kak Bella silakan. boleh. Ya, halo Kak. Gitu. Jadi sini aku mau nanya, kan kalau misalnya HI itu kan, kalau menurut aku cenderung pekerjaannya itu baru bisa didapetin pas udah lulus kuliah. Jadi susah buat nyari magang-magang itu. Jadi ada tips nggak sih sama pekerjaan apa aja sih yang bisa didapetin sama fresh graduate kalau jurusan HI? Gitu Kak, makasih. Oke, pertama magang dulu ya. Magang itu mungkin teman-teman yang pengen magang, kira-kira itu cocoknya magang di mana aja? Oh, bukan yang cocok sih, tapi bisa magang di mana aja. Kalau teman-teman suka bekerja di instansi pemerintahan, teman-teman nanti bisa melamar di Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, kemudian itu sih paling nggak 3 kementerian itu menerima anak dari hubungan internasional. Sama kementerian ini, Sekretariat Negara itu juga seringkali bukaan ada rekrutmen magang untuk anak HI. Jadi saya kira peluangnya masih terbuka lebar untuk anak HI magang itu masih ada. Dan tidak harus keluar negeri. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa ke luar negeri, ya kenapa tidak? Teman-teman bisa mencoba melamar menjadi volunteer atau relawan di United Nations atau PBB. Kemudian di ASEAN itu juga peluangnya masih banyak. Kalau teman-teman biasanya mereka kekurangan magang anak HI. Kemudian di kedutaan di Indonesia, misalnya kedutaan Belanda di Indonesia itu beberapa kali membuka lowongan magang untuk anak-anak HI juga. Atau teman-teman yang mampu keluar negeri selain di PBB juga bisa di kedutaan Indonesia di negara mana, misalnya di Thailand atau di Eropa. Juga teman-teman bisa di ITPC loh. Kayak tadi saya itu dulu magang di ITPC juga basicnya HI. Teman-teman, dan saya punya kenalan juga itu sebagai dia latar belakangnya anak HI. Jadi tenang saja, masih sangat terbuka kalau teman-teman fokusnya di organisasi internasional atau instansi pemerintahan. Cuma kalau misalnya
teman-teman itu dari awal targetnya magang di perusahaan itu, wah itu challenge-nya cukup gede karena teman-teman harus bersaing dengan jurusan lain. Nah biasanya lowongannya itu untuk semua jurusan. Nah, jadi tergantung nggak orientasinya teman-teman instansi pemerintahan atau organisasi internasional atau perusahaan multinasional bahkan itu bisa. Tapi kalau orientasinya dari awal magang di perusahaan setingkat nasional ya itu butuh ekstra keras. Kemudian untuk fresh grad ya, sarannya apa sih? Untuk teman-teman yang fresh grad itu, sebelum teman-teman menjadi fresh grad, saya harapkan teman-teman itu sudah menguasai satu bahasa asing dulu. Kemudian teman-teman juga punya pengalaman organisasi. Karena kenapa? Anak HI itu dilihat oleh rekrutmen itu sebagai mahasiswa yang pintar bahasa asing, kemudian pintar nego. Nah ini kemampuan ini tuh bisa didapat dari mana aja. Nggak cuma di kuliah loh, nggak cuma di dalam kelas saja, tapi teman-teman bisa dapat ini di organisasi. Misalnya teman-teman ketika gabung di organisasi kemahasiswaan, itu kan teman-teman kan juga bernegosiasi biar program kalian itu goal. Atau teman-teman bisa magang itu juga, karena teman-teman kan juga di dalam pekerjaan kan nggak cuma masalah administrasi ya, tapi juga ada juga ada diskusi dua arah, dan itu kan perlu kemampuan negosiasi. Jadi sebelum menjadi fresh grade itu teman-teman sebisa mungkin punya satu bahasa asing yang dikuasai dan sudah punya pengalaman magang atau pengalaman berorganisasi itu sih. Nah, ketika menjadi fresh grade bagaimana? Ini sebenarnya ini masalah common problems semua fresh grade, tidak cuma anak HI, tetapi gini, kalau teman-teman dari lulusan HI saya sarankan mulai mempersiapkan. Jadi teman-teman kan pasti sebelum lulus kan pengen berkarya di mana ya, atau pengen melanjutkan S2 atau sebagainya, pengen seperti apa kan sudah ada ya. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen bekerja sebagai diplomat atau organisasi internasional atau di perusahaan internasional, saya sarankan teman-teman yang fresh grade itu tidak stop belajar bahasa asingnya. Itu saya sarankan seperti itu. Kalau perlu sih teman-teman belajar bahasa asing yang lain. Kemudian sering-sering juga mencoba magang dulu. Kalau misalnya teman-teman masih kesusahan mencari kerja yang full time atau pekerjaan tetap, itu saya sarankan magang terlebih dahulu atau volunteer. Itu banyak lowongannya, cenderung lebih banyak daripada pekerjaan full time. Jadi saya sarankan yang bisa dilakukan seperti itu sih. Ya, itu dulu. Itu dulu Kak Bella. Mungkin ada yang tanya tambahan juga. Terima kasih Kak jawabannya, udah cukup kok Kak. Oke, makasih. Terima kasih Kak. Selanjutnya ada dari Jennifer Eslin mau nanya. Oke, silakan Kak Jennifer. Iya, halo Kak. Sebelumnya makasih udah bolehin aku buat nanya langsung. Jadi aku mau nanya, apakah jurusan hubungan internasional itu harus menyukai politik dan geografi dari sebuah negara tersebut, atau boleh aja baru melakukan research ketika ada tugas matkul gitu dari satu negara setelah kita masuk dalam jurusan hubungan internasional? Terima kasih Kak. Oke. Nah ini menarik pertanyaan. Apakah harus suka tentang geografi atau tentang politik dulu ya? Saya bisa bilang enggak. Karena kenapa? Karena bahkan teman-teman saya itu dulu ada yang waktu kuliah itu nggak ngerti politik itu apa, dan sangat pesimistis tentang politik. Karena kenapa? Karena memang pada dasarnya kita belajar ilmu politik ya, tetapi meskipun teman-teman masih nol ilmunya itu tidak masalah. Bahkan teman-teman nggak suka pun nggak masalah. Karena kenapa? Meskipun nanti ketika teman-teman sudah menyelesaikan mata kuliah ilmu politik ya, teman-teman kan belajarnya banyak. Nggak cuma tentang ilmu politik secara murni ya, teman-teman yang suka tentang budaya tadi bisa belajar khusus tentang budaya di suatu negara. Teman-teman yang suka lingkungan ya belajar tentang permasalahan lingkungan itu seperti apa. Ya kerjasama internasional yang berbicara tentang lingkungan itu kayak gimana. Atau berbicara tentang pesan dalam suatu film itu bisa mempengaruhi negara lain, itu juga bisa loh teman-teman. Bahkan nggak suka politik tapi suka film, itu
sangat bisa untuk apa berkarir atau studi di hubungan internasional. Jadi saya kira tidak masalah. Kemudian yang geografi ya, kayak kesannya HI itu harus hafal. Oh ini negaranya di mana, di mana, di mana. Itu nggak apa-apa. Kalau bisa teman-teman bisa hafal itu bagus. Tapi kalau tidak bisa ya juga bagus, tidak masalah. Karena itu bukan requirement atau persyaratan utama. Karena tidak ada di dalam mata kuliah itu yang mensyaratkan teman-teman harus ngertiin Jepang itu di mana. Maksudnya letak secara geografinya itu di mana tuh nggak secara khusus teman-teman harus bisa. Tetapi kalau misalnya teman-teman konsentrasinya nanti tentang geopolitik atau sebuah mata kuliah geopolitik itu gabungan antara politik dan geografi. Itu nah teman-teman mungkin kalau mulai belajar itu. Tetapi intinya gini, Kak Jennifer, itu bisa dilakukan sambil jalan. Untuk menyukai atau belajar politik bisa dilakukan sambil jalan. Untuk menyukai geografi dan belajar geografi itu bisa sambil jalan. Tidak harus sekarang harus suka, harus bisa, itu tidak masalah. Karena saya sendiri sebenarnya anak IPA, tidak belajar geografi, jadi nggak masalah sih. Oke, terima kasih. Tetapi dulu saya di kos-kosan itu beli peta dunia, jadi sambil ngapalin juga. Bukan ngapalin sih, sambil lihat-lihat aja. Oke, gitu aja. Ada ya. Iya, Ada yang lain? udah Kak, kasih jawabannya. Oke, makasih Jennifer. Boleh Karen, boleh unmute. Ada Karen Olivia mau raise hand, Kak. Oke, silakan Kak Ya, Karen. Kak. Aku mau tanya, apakah jurusan HI di luar negeri itu lebih fokus terhadap mempelajari struktur negara itu sendiri atau mempelajari struktur negara-negara secara umum gitu, Kak? Karena kalau bila ingin bekerja di dalam negeri atau dalam Indonesia, kan lebih baik kita menempuh pendidikan dalam negeri. Kalau jurusan di luar negeri itu lebih fokus dengan struktur negara itu sendiri. Gitu, Kak. Oke. Saya paham tadi. Jadi misalnya teman-teman di Eropa nanti akan belajar tentang cara pandang Eropa. Sebenarnya kalau struktur itu bisa dipelajari di mana aja, tetapi ketika teman-teman belajar, misalnya dulu ketika saya belajar di Eropa, tentu kajian Eropa itu lebih banyak daripada di Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen mengkaji suatu kebijakan luar negerinya Korea, saya rasa teman-teman bisa mencoba. Kalau misalnya teman-teman ada kesempatan, ya kenapa tidak belajar di Korea saja. Meskipun itu bisa dipelajari di Indonesia, tapi akan lebih baik kalau misalnya itu belajar langsung di negaranya. Karena cara pandangnya tentu lebih banyak, masukannya tentu lebih banyak. Tetapi bukan berarti misalnya teman-teman belum berkesempatan di luar negeri, tidak masalah, itu bisa dipelajari di Indonesia. Tetapi saya bisa menyarankan akan sangat bagus kalau misalnya teman-teman itu misalnya ingin fokus di suatu negara, belajar langsung di negaranya langsung. Itu sih. Gitu Kak Karen kalau saya. Baik, terima kasih Kak. Oke, masih ada Ada yang lagi? mau raise hand? Oh silakan. Semuanya raise hand juga nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada, saya bacain dulu pertanyaan dari Rafael Binsar yang ada di kolom chat, Kak. Oh, oke. Rafael Binsar nanya, dalam HI, pendalaman strategi atau keamanan, kira-kira bisa bekerja di mana saja selain kementerian? Oke, untuk yang fokusnya keamanan itu selain di kementerian, bisa juga, ini kan kekaitannya dengan pegawai negeri ya, atau Kementerian Luar Negeri. Bisa juga menjadi aktivis pun bisa, Kak Rafael. Teman saya itu ada yang fokusnya dulu keamanan, itu sekarang bekerja di salah satu LSM ternama di Indonesia. Jadi tidak masalah. Sebenarnya yang dibutuhkan itu mungkin peminatan itu penting ya, tetapi bagaimana teman-teman berpikir, bagaimana teman-teman menghasilkan karya di dalam jurusan hubungan internasional itu yang lebih penting. Menurut saya seperti itu. Dan bagaimana cara berpikir teman-teman setelah lulus HI itu justru yang lebih menentukan daripada peminatan. Kalau saya seperti itu. Di dalam organisasi internasional pun tidak ada spesifik khusus mengatakan bahwa teman-teman harus peminatan politik keamanan atau peminatan apa. Itu nggak semua kayak gitu, jarang saya lihat kayak gitu. Kecuali kalau teman-teman bekerja sebagai dosen ya, itu ada yang memang lowongannya khusus untuk peminatan keamanan atau peminatan ekonomi politik dan sebagainya. Jadi saya rasa
itu bukan menjadi suatu masalah yang besar. Teman-teman misalnya mau pengen polisi keamanan tetapi bekerja di perusahaan multinasional, sangat bisa. Gitu sih. Kak Rafael, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih, Kak. Yuk. Masih ada yang mau bertanya mungkin atau mau raise hand? Oke, belum ada ya. Kalau gitu saya juga mau nanya nih, Kak. Oke, Kak moderatornya juga mau nanya. Silakan. Nah, seperti yang kita tahu kan banyak nih anak yang mau masuk hubungan internasional, cita-citanya itu untuk menjadi diplomat. Nah, saya mau nanya, jurusan diplomat itu sendiri, seberapa banyakkah lowongannya dan seberapa ketat kompetisinya antar yang ingin masuk gitu, Kak? Seberapa ketat dan seberapa banyak ya, intinya seperti itu. Oke, saya coba jawab ya. Pertama-tama diplomat itu untuk saat ini trennya itu tidak hanya anak HI yang bisa ya. Anak ilmu ekonomi pun bisa, anak sastra pun bisa daftar diplomat. Tentu tapi alokasinya yang berbeda. Alokasinya so far sejauh ini itu anak HI masih yang mayoritas. Dan saya rasa akan seperti itu. Paling saingannya anak ilmu ekonomi. Tapi itu pun saingannya terpisah. Anak HI ya saingannya sama anak HI. Ilmu ekonomi saingannya sama ilmu ekonomi. Kalau saya lihat itu tren dari 2017 sampai tahun ini, bukan CPNS tahun ini, itu lowongan HI diplomat itu masih sangat tinggi. Dan paling tinggi malah HI. Dan memang seperti itu. Nah, kalau diminta seberapa ketatnya, pertama-tama kita lihat saingannya dulu. Saingannya juga anak HI, teman-teman. Jadi ya nanti teman-teman akan mempelajari sendiri bagaimana karakter atau kemampuan anak HI itu seperti apa. Dan itu challenging sih kalau saya bersaing dengan sesama anak HI itu challenging. Tapi itu tidak jadi problem utama sih, karena selama teman-teman mempersiapkan proses rekrutmen dengan baik itu tidak akan jadi masalah besar sih. Yang jadi perlu perhatian itu justru proses seleksinya sendiri. Karena kenapa? Untuk menjadi diplomat di Indonesia itu persyaratan administrasinya cukup menantang. Teman-teman harus bahasa Inggrisnya TOEFL minimal 550. Kemudian IPK berapa tadi? 2,75. Kemudian masih banyak persyaratan lainnya kalau nggak salah. Makanya waktu itu pernah saya mencoba mau iseng-iseng lihat di situ daftar nggak ya? Lihat persyaratannya udah malas juga. Karena apa? Karena udah banyak. Tapi sebenarnya memang saya tidak ada minat jadi diplomat sih waktu itu. Tapi intinya gini, persyaratannya dari awal pun sudah banyak. Kemudian tesnya nanti selain tes kompetensi dasar, nanti ada tes kompetensi lanjutan itu ada nggak cuma satu. Kalau misalnya saya menjadi dosen itu paling rekrutmennya tes lanjutannya belajar mengajar, kemudian wawancara. Tetapi kalau diplomat itu ada tes kesehatan, ada tes wawasan, kemudian ada tes bahasa, wawancara 2 kali sama tes kesehatan. Jadi itu cukup menguras tenaga. Tapi kalau misalnya teman-teman sekali lagi sudah mempersiapkan dan memangnya di situ, bisa deh menurut saya. Tapi jalannya tinggi. Ya semuanya ada challenge-nya sih. Jadi kerja apapun. Terima kasih Kak atas jawabannya. Oke. Nah, kalau belum ada pertanyaan lagi, saya juga masih ada pertanyaan nih Kak, yang mau saya tanyakan. Oke, boleh, silakan. Seperti yang tadi saya lihat dari CV kakak kan pernah kuliah di UGM ya Kak, jurusan Political Science. Nah, kakak itu waktu itu lulus SBMPTN, ya kan? Nah, saya boleh minta tips-tips gak nih Kak? Kan banyak nih di antara kita di sini yang tahun depan mau ikut atau mau daftar PTN Kak. Kakak punya tips gak? Gimana caranya kita lolos seleksi? Terutama hubungan internasional itu seperti kita tahu standarnya itu tinggi banget Kak. Oke. SBMPTN ya, dulu waktu saya masih namanya SNMPTN tahun 2012 itu. Jadi sekilas tentang saya itu dulu sampai SBMPTN itu saya nyoba 2 kali ya teman-teman. Yang pertama tahun pertama itu 2011 saya gagal 2 kali. Dulu waktu itu saya daftar Fakultas Kedokteran sama HI tapi gagal. Kemudian yang kedua baru saya kuliah setahun di akuntansi, kemudian yang kedua nyoba SBMPTN lagi, nyoba FK dan HI UGM dan ternyata lolos. Nah, kira-kira tipsnya seperti apa sih? Ini bulan apa sih? Masih September ya. Itu saya rasa teman-teman bisa memulai, mungkin nggak tahu ini teman-teman ada ujian nasional apa enggak ya. Kalau misalnya ada, saya rasa tetap kalau bisa dipersiapkan dari awal di tes SBMPTN itu. Karena kenapa? Karena soalnya jauh lebih menantang daripada ujian nasional atau ujian sekolah saya rasa. Tapi kalau ujian sekolahnya penabur mungkin susah sih. Tapi
kayak di saya dulu juga ujian sekolahnya susah. Tapi intinya dipersiapkan soal-soal itu dari awal karena itu apa namanya soalnya cukup menantang dan kalau bisa teman-teman itu mensimulasikan teman-teman waktu tes itu seperti apa. Jadi teman-teman harus simulasi karena nanti ketika teman-teman kerjain tes SBMPTN itu teman-teman pressure-nya banyak. Pressure dari tempat, pressure dari waktu, pressure dari soal itu sendiri. Jadi persiapannya tidak hanya mengerjakan soal, tapi teman-teman harus coba merasakan tes itu seperti apa. Tidak harus ikut bimbingan belajar loh ya, teman-teman belajar sendiri pun bisa. Tapi yang penting adalah mencoba mengerjakan soal SBMPTN itu sedini mungkin. Kalau bisa sekarang bisa mulai dicoba sih. Itu sih tipsnya kalau dari saya. Dan jangan lupa berdoa. Baik, terima kasih banyak, Kak. Mungkin ada yang mau raise hand lagi? Oke, Kak Lukas kayaknya. Oh iya, Kak, ada. Mungkin Victoria mau ngomong sendiri atau saya bacakan aja? Ya udah aku bacain ya. Oke. Oke. Silakan. Oke. Jadi kan tadi udah dijelasin prospek kerja dari hubungan internasional. Nah, beberapa yang dijelaskan itu sebenarnya juga ada jurusan yang lebih khusus seperti membuat startup bisa dengan masuk bisnis atau manajemen, atau jurnalis bisa dengan masuk jurusan ilmu komunikasi. Jadi apa yang menjadi nilai plus masuk HI dibandingkan jurusan lainnya? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Victoria. Jadi apa sih kira-kira yang menjadi comparative advantage atau keunggulan dari anak HI sendiri itu apa sih? Tadi sebenarnya saya sempat mention bahwa anak HI itu identik dengan ini. Oh ya, sebenarnya saya ingin mencoba mengkonfirmasi terkait karir jurnalis ya. Jadi anak HI itu kan sayangannya anak komunikasi. Tetapi bedanya apa sih? Kalau rekrutmen itu mencari mencari hal-hal yang teknis di dalam hal yang teknis, misalnya teknis untuk meliput berita, dia pengennya yang pekerja calon karyawannya itu dan mengerti teknisnya, itu cenderung akan mencari ilmu komunikasi. Tetapi kalau media itu rekrutmennya mencari yang isinya mendalam, analisis dari suatu berita itu sangat mendalam, itu biasanya akan cari anak HI. Teman saya tuh ada 2, itu di koran yang terkenal lah di Indonesia, teman-teman juga pasti ngerti lah. Itu dia ditempatkan di bagian di mana dia harus menganalisis suatu berita. Jadi biasanya rekrutmen itu sudah punya perekrut itu sudah punya list gitulah, listnya di dalam kertasnya mereka. Jadi yang dicari apa? Kalau yang dicari yang mencari calon karyawan yang bisa berpikir secara mendalam dan wawasannya luas, saya kira anak HI akan menang melawan komunikasi. Cuma kalau misalnya dari awal udah diminta jago editing, jago jago peliputan, nah itu mungkin akan kalah sama anak komunikasi. Nah, kalau secara umum bagaimana sih misalnya lowongan yang semua jurusan bisa bersaing di situ. Yang tidak ada khusus anak HI itu. Itu kira-kira keunggulannya apa saja sih? Nah, tadi saya sempat mention bahwa anak HI itu identik dengan ini. Nah, anak HI itu akan menang di dalam satu bahasa asing. Makanya tadi saya mengingatkan teman-teman ketika sebelum menjadi fresh grade nggak bisa menguasai satu bahasa asing. Karena anak HI itu di luar kampus itu akan dilihat jago bahasa Inggris. Bahkan sampai sekarang. Kemudian itu jago negosiasi. Jadi teman-teman anak HI yang di perusahaan nasional itu atau perusahaan nasional kan ditempatkan di bagian humas atau PR. Kayak teman-teman saya itu ada yang ditempatkan di Papua, itu perusahaan yang terkenal di Papua dan teman-teman mungkin ngerti, itu di bagian penyelesai konflik. Jadi dia menghubungkan antara perusahaan dan masyarakat. Bagaimana mendamaikan kedua tokoh itu antara masyarakat dan perusahaan. Nah, biasanya mereka akan bekerja di situ karena kenapa sih kok HI ditempatkan di situ? Karena HI itu terkenal jago jago negosiasi, jago speak gitulah. Itu yang intinya seperti itu. Makanya saya ketika nanti ada lowongan seperti itu dan itu untuk semua jurusan, saya rasa itu menjadi peluang yang sangat baik untuk anak HI coba. Itu yang kira-kira seperti itu. Dan anak HI itu
kenapa bisa masuk jurnalis? Karena anak HI itu juga identik dengan punya wawasan yang luas. Karena kenapa ya, tiap hari mereka diwajibkan untuk baca koran, baca berita. Jadi dulu memang anak ilmu komunikasi yang sangat mendominasi, tapi sekarang anak HI pun ya 50-50, 60-40 lah. Itu untuk anak HI bisa masuk di jurnalis. Karena apa? Karena itu tadi kemampuan wawasan yang luas itu. Dan biasanya medianya juga nggak main-main kalau misalnya mau jadi jurnalis. Gitu sih. Jadi ada kesimpulannya, ada bahasa, jago negosiasi, dan punya wawasan. Maksudnya yang membedakan anak HI dengan anak jurusan lain. Saya rasa seperti itu. Yang lainnya biasanya teknis. Gitu Kak Victoria. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lebih lanjut? Baik, terima kasih Kak. Tidak terasa nih Kak, udah 80 menit kita berbicara dengan Kakak. Nah, mungkin Kakak bisa memberikan sedikit closing statement untuk kita semua, untuk menutup sesi kita pada hari ini. Oke, closing statement ya. Pertama-tama, apapun jurusan yang dipilih teman-teman itu, teman-teman perlu motivasi dulu. Dan teman-teman perlu suka dulu. Apapun jurusannya, nggak cuma HI ya. Teman-teman kalau bisa menyukai jurusan itu dan punya motivasi kenapa di situ. Kedua, ketika nanti masuk bangku kuliah itu, teman-teman akan berbeda dengan teman-teman waktu SMA. Teman-teman harus lebih mandiri. Nah, untuk itu, ketika teman-teman nanti pada saatnya menjadi mahasiswa, please itu kalau bisa mencoba kegiatan di luar kelas. Baik itu belajar bahasa, baik itu berkegiatan ekskul atau organisasi atau magang. Please lakukan itu kalau bisa. Saya rasa itu dulu sih Kak. Dan jangan lupa update LinkedIn. Itu kalau bisa teman-teman mulai mencoba LinkedIn. Karena itu sangat membantu teman-teman nanti dalam berkarir. Itu sih. Baik, terima kasih Kak sharing pengalamannya hari ini. Saya harap Kakak selalu sukses di dalam semua usaha dan pekerjaan yang Kakak lakukan. Mungkin bagi yang bertugas boleh mengakhiri sesinya dengan foto bersama. Untuk Bella dipersilahkan. Baik, di sini saya akan lakukan foto bersama. Jadi ini buat teman-teman yang masih belum kelihatan di kameranya, mohon diperlihatkan wajahnya dengan baik ya. Nah, sekarang kita akan mulai untuk sesi fotonya. Jadi saya akan hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Selanjutnya boleh menggunakan gaya ya. Ayo teman-teman yang ingin bergaya, silakan. 1, 2, 3. Oke, sudah untuk sesi fotonya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya, kalian boleh istirahat dari jam 11.45 sampai jam 12.15. Tetapi jangan lupa untuk mengisi absen yang telah dibagikan dulu di kolom chat everyone. Setelah itu, kalian harus masuk ke Zoom sesi ketiga terlebih dahulu. Untuk Kak Ivan, jika berkenan, dipersilahkan untuk masuk kembali ke Zoom utama untuk menerima e-certificate dari panitia. Sampai jumpa lagi teman-teman di lain waktu. Terima kasih, semangat untuk mengikuti sesi berikutnya. Terima Boleh kasih, live ya. Terima kasih semuanya.